tanya, kalau di hari Jumat itu tentang kesehatan gitu ya, sepanjang pagi, terus pagi tadi sudah ngobrol-ngobrol santai, happy-happy gitu kan. Nah, kalau siang seperti ini ada obrolan tentang kesehatan dan seperti biasa kalau di jam ini mundur di jam 12 nggak apa-apa lah ya, bertemu dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang, yang akan berbagi tentang informasi kesehatan bersama dengan Anda, Good News Family. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya tentang seputar kesehatan boleh banget, ngobrol seputar kesehatan juga bisa banget. Dan hari ini saya tidak sendirian, tetapi sudah bersama dengan Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto. Yang mau kirimkan WhatsApp bertanya silakan di 081225225949. Dan saya sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dengan Dr. Kristiawan Rinaldo. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang Kak. Apa Bertemu kabar, lagi Dok? ya Kak. Iya. Baik-baik Kak. Ini lagi di rumah sakit nih. Iya, kebetulan lagi tugas juga. Ya, aduh, Iya, ini lagi dari jaga Jambi. kita mengganggu waktunya Dokter Kristiawan nih. Nggak apa-apa ya, Dok ya? Gak apa-apa, aman. Aman, oke. Iya, Berdoanya hari ini aman pokoknya ya. Nah, aman. Iya. hari, hari ini kita akan ngobrol tentang pneumonia pada anak. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya atau mungkin berkonsultasi juga boleh banget. Kira-kira 60 menit kebersamaan kita akan obrolkan dan bahas tentang ini. Dok, pneumonia pada anak ini apa sih sebetulnya atau mungkin bahasa yang bisa dan mudah untuk didengar gitu ya oleh masyarakat umum apa, Dok? Ya, mungkin di beberapa waktu lalu kita sudah pernah bahas ya Kak. Mm-mm, Saya kan lebih cenderung di penyakit paru ya. Waktu itu kita mm-mm. bahas tentang TBC ya, TBC Iya, pada betul. anak dewasa. Jadi mungkin sedikit nyambung dari yang sebelumnya. Mm-mm, Pneumonia itu merupakan radang akut ya, yang menyerang jaringan paru dan sekitarnya terutama. mm-mm, Jadi ini manifestasi klinis yang berlanjut dari ISPA. Nah, ini yang mm, sering terjadi dan sampai sekarang ya masih banyak kasusnya juga di anak-anak. Awalnya itu ada infeksi di saluran pernapasan, terutama di bagian atas, secara akut. Nah, akut itu ya onsetnya atau kejadiannya mungkin baru saja terjadi ya 3 sampai 5 hari ini. mm-mm, Lalu mungkin karena tidak terobati dengan baik, berulang terus, ya mm-mm. akhirnya menyerang juga di saluran napas bagian bawah, terutama di paru dan sekitarnya. Nah, menjadi namanya pneumonia ini, Kak. Gitu, Kak. Dan sekarang kalau mungkin tanda gejala, Dok. Nah, ini yang mungkin biar masyarakat itu lebih lebih aware atau lebih paham gitu ya. Tanda gejala dari si pneumonia ini apa sih? Atau mungkin the worst dulu deh, biar Ya. orang lebih aware kan ya. Kadang kan orang pneumonia gitu ya, the worstnya atau mungkin kasus terburuknya, apakah ini bisa menyebabkan sampai fatal atau seperti apa? Apalagi Ya, pada anak-anak kasusnya. pada anak-anak betul. Ya, pastinya ketika ada infeksi yang menyerang pada saluran napas, ini perlu diperhatikan. Ya, saluran napas ini kan motor utama di mana untuk kita eh, bernapas ya. Dalam artian oksigen ini kan paling utama yang dibutuhkan tubuh kita sebagai bahan bakarnya. Nah, ketika terganggu pasti jalan nafas pun ikut terganggu dan fatalnya ya pasti akan bisa berujung kematian. Dan Mm-mm. ini yang masih juga beberapa kasus kemarin saya temui Mm-mm. di critical care atau di ICU ya masih ada yang terjadi terutama pada anak-anak gitu ya. Kalau berbicara gejala, Mm-mm. gejala khasnya nih Kak ada ya. Jadi pastinya dari yang tadi saya sampaikan ISPA berulang atau batuk berulang Mm-mm. di suatu ketika nanti akan menyebabkan di mana ketidakmampuan pola pernapasan dengan maksimal. Nah, ini ditunjukkan dengan sesak nafas yang berat. Nah, kalau Mm-mm. Bapak Ibu bisa lihat mungkin anaknya batuknya itu tidak wajar. Mm. Jadi untuk napasnya itu ada tarikannya, Kak. Nah, terutama di dinding-dinding dada. Jadi terlihat sekali tampak ada tarikan, terutama pada dada di bagian bawah. Jadi seperti menyambung di perutnya juga. Nah, itu Mm. tarikan itu yang menjadi ciri khas di mana pneumonia ini mungkin sudah terjadi pada anak Bapak Ibu sekalian gitu ya.
Oke. Jadi ISPA yang berulang, terus Betul, kemudian batuknya mulai nggak wajar, lalu dinding dada tertarik ke dalam. Nah, sebet ini kan kadang terus kemudian orang jadi kayak gini ya Dok, biasanya kan misalnya flu lah katakan yang paling gampang orang menyebutnya gitu ya, influenza. Itu kan selama ini memang sedang disampaikan bahwa influenza itu kan sebetulnya kayak self limiting disease gitu ya, dalam artian nggak perlu obat, orang, anak-anak itu sebetulnya bisa 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 sembuh. Nah tapi kalau kalau kasus yang kemudian ini orang kemudian menjadi takut jangan-jangan ini influenzanya bisa berkembang seperti ini, apa sih yang harus diwaspadai? Titik kritisnya di mana? ya titik kritisnya tadi ya, jadi dari gejala terutama, Kak. Mhm mhm Biasanya saya pas sampaikan pasien itu mhm. ketika batuk pilek anak ini sudah lewat dari 3 hari tidak sembuh. Nah, ini Oke. perlu dipertimbangkan apakah sudah mulai ke arah infeksi dari bakterial. Kalau mungkin sebelum 3 hari itu biasanya memang lebih ke arah influenza atau Mhm virus ya, jadi viral. Itu mhm memang betul bisa self limiting disease. Tapi kalau sudah lewat 3 hari ya, bahkan mhm. sampai 5 hari kok belum sembuh-sembuh. Ada juga Kak yang sudah seminggu Dok, seminggu, 2 minggu itu nggak sembuh-sembuh. Nah ini perlu betul-betul menjadi concern karena sudah mulai bisa diberikan atau diberikan terapi tambahan seperti antibiotik. Nah ini harapannya tidak mencapai nih perkembangan bakterinya ke saluran napas di bagian bawah, Mmm. gitu. Artinya memang ini, harus diwaspadai gitu ya oleh, Iya, setiap orang tua bahwa gitu ya, bahwa si anak ini udah hari keberapa nih gitu ya, batuk betul. pileknya harus harus sudah mulai dicari tahu gitu ya, ini udah hari Ya, keberapa, ini mhm, tandanya sudah mengarah ke lebih berat atau justru dia sudah mengarah ke perbaikan gitu ya, ini iya, harus betul. harus dicari tahu. Tetapi pneumonia ini sebetulnya menular nggak sih Dok? Dalam artian gini, kalau misalnya, ini kan kepada anak ya, pada anak. Ini kan bisa juga kepada orang tua atau seperti apa? Ini ada faktor resikonya nggak sih? Ya, faktor resikonya pasti ada ya Kak, ada beberapa nanti saya Mhm sebutkan. mhm Tapi yang mhm. jelas pasti ini menular karena Oke. bisa ke arah droplet, bahkan aerosol. Aerosol ini kan tidak ada percikan dari kita bicara pun dia bisa menyebar juga, Mmm, terutama dari dewasa ke anak. mhm Untuk kasus seperti TBC kan waktu itu saya juga mhm sampaikan dari anak ke dewasa emang agak jarang. Tapi mhm. yang terjadi ya memang dari Dewasa dewasa ke anak. anak, mungkin Mhm dari bapak ibunya, batuk pilek berulang serumah ya, dia tidak mhm kenapa-napa, tetapi ke anak ini justru akan menyebabkan lebih berat, ya dari ISPA biasa akhirnya nanti menjadi pneumonia, seperti itu. Jadi ya pastinya ini tertular, apalagi yang di lingkungan rumah ya, serumah itu. mhm. Oke, ini jadi kalau misalnya di lingkungan rumah terus, anak-anaknya ada yang mungkin atau mulai kelihatan ada, batuk, pilek, dan lain sebagainya, itu musti diwaspadai. Nah, apalagi kalau begini, misalnya di lingkungan sekolah nih, anak-anak yang mungkin usia dini sudah mulai sekolah dan lain sebagainya, itu kan juga perlu diwaspadai ya, Dok, ya? Iya, pastinya Mmm, eh, lingkungan yang paling sering anak-anak temui dalam keseharian kan memang di rumah ya, tetapi di sekolah pun ketika mereka bersosialisasi juga harus waspadai ya. Terkadang penyakit itu datang kan dari luar rumah ya Kak ya. Mungkin mhm kita di mhm. rumah pun sudah Menjaga cukup betul ya? aware, sudah Mhm pencegahannya sudah cukup baik, tapi dari luar ya kita tidak bisa memungkiri juga gitu ya. Jadi ya harus waspada juga ketika rekan di sekolah mungkin ya teman tempat bermain juga ketika ada yang sakit ya harus kita peringatkan anak kita gitu ya. Jadi pencegahan juga paling utama terutama untuk anak-anak kita sendiri gitu. oke. Eee, lalu kalau untuk pengobatannya seperti apa, Dok? Apakah ini, terapi ya, terapi pengobatannya ini, bisa tuntas kalau misalnya sudah terlanjur sampai ke pneumonia, ini bisa tuntas disembuhkan sampai total istilahnya ini selesai gitu atau akan ada kejadian berulang?
Ya, pneumonia anak ini pastinya ada grade-nya juga ya. Mhm. Dalam artian secara ringan ada bisa terjadi di grade-nya, ada juga yang grade berat. Nah, kalau sudah grade berat, maaf kata sampai gagal nafas, hingga pasien ini betul-betul hipoksia atau kurangnya oksigenasi, ya pastinya harus dirawat di critical care, Kak. Jadi di ICU untuk anak ya, pediatric ICU. Tapi Mhm. kalau masih ringan, ya tadi prinsipnya sih setelah ada batuk berulang yang tidak sembuh-sembuh, bahkan Mhm. sudah lewat dari 3 sampai 5 hari, ya penggunaan antibiotik dengan bijak sesuai dengan saran dari dokter ini sangat diperlukan. Seperti itu. Oke, jadi memang ini kalau sudah ada gejala misalnya, tadi kalau sarannya dokter kan lebih dari 3 hari, ya udah bawa ke dokter aja untuk ini Ya, diketahui ini masih tahapnya masih ISPA atau memang sudah masuk ke pneumonia, gitu ya. betul. Tahapnya masih di ISPA ini dulu atau sudah masuk ke pneumonia. Kalau memang sudah masuk ke pneumonia ya memang pengobatannya harus benar-benar dilakukan gitu ya. Ya, Sehingga jangan sampai ini menjadi sebuah perburukan. Kasus yang sering ditemui, Dok, apakah, apa namanya, dalam artian gini, dibawa ke rumah sakit itu sudah dalam fase yang berat gitu-gitu atau seperti apa, Dok? ya, perbedaan pasti ada ya, Kak. Jadi pasien dibawa saya ke poli dengan Mhm. yang dibawa ke rumah sakit ini Mhm. perbedaannya sangat kontras. Kalau yang di poli memang beberapa saya amati Mhm. masih ada yang hanya ISPA Mmm. biasa, ada juga yang sudah ke arah berat, Mhm. resiko ke arah pneumonia juga bisa terjadi, tapi Mhm. masih bisa dirawat jalan dengan pemberian antibiotik yang adekuat ya, yang Mhm. lebih poten. Tetapi ketika sudah ke rumah sakit, nah ini yang masih banyak terjadi, Kak. Jadi sudah ke arahnya pneumonia berat. Jadi Mhm. tadi kalau Kakak nanya eee, sembuh atau tidak, ya agak sulit sebenarnya kalau sudah masuk ke Berat. tergolong pneumonia berat. Karena pasti nanti ke arahnya ke critical care, Mhm. penanganan yang paling utama ini kan RW atau pernapasan. Jadi kami berikannya nanti ke arahnya ventilator. Nah, ventilator Mmm. ini yang pasti cukup riskan ya, artinya diberikan terapi ini pun Mhm. untuk pernapasannya akan ada resiko juga, tidak diberikan pun juga beresiko ya. Mhm. Anak bisa makin hipoksia atau kekurangan oksigen di hampir seluruh tubuh, bahkan bisa di seluruh tubuh, bahkan sampai tadi resiko kematian juga kalau tidak segera ditangani untuk penggunaan ventilator. Oke. Eee, ini jadi kayak bukan nakut-nakutin sih, cuman kita mau ngomong bahwa ini kenyataannya masih ada gitu ya, dan kasus ini juga masih banyak terjadi. Kalau secara usia, Dok, misalnya nih anak yang terkena ini, usianya masih di bawah 1 tahun katakan, masih bayi banget gitu ya, atau yang di atas udah di atas sekian tahun gitu, potensi untuk sembuh apakah sama atau lebih berat di usia yang lebih rendah? Ya, pastinya ketika anak ini masih tergolong, katakanlah bayi ya, Kak, ya, jadi Mhm. mungkin sekitar umur setahun sampai 5 tahun lah balita, pasti akan lebih rentan terkena dan juga tingkat keparahannya pun mungkin lebih berat. Karena Mhm. pertama pasti imunitas dari anak yang lebih kecil kan pasti lebih rendah ya, di Mhm. mana juga yang kedua, eee pemantapan dari perkembangan organ-organ ini pasti akan, juga Berbeda. belum begitu maksimal. Sehingga kan dalam masa pertumbuhan dini ini ketika terkena penyakit yang berat pasti akan lebih berat. Kemudian juga ya ketika, masih kecil ya atau masih bayi tadi, balita, Mhm. tentunya penggunaan untuk imunisasi ini kan menjadi sorotan penting. Ada beberapa yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap, tetapi Mhm. juga masih bisa terkena ya karena imunisasi ini kan tidak bisa serta-merta langsung terbentuk, Kak, Mhm. dari antibodinya, sehingga kan butuh proses. Jadi ya Mhm.
tingkat keparahannya pun ya di bawah 5 tahun akan lebih meningkat biasanya daripada yang sudah lebih besar gitu. Oke. Ini ada WhatsApp yang masuk. Kita baca ya sambil kita jawab-jawab pertanyaan gitu ya. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya silakan ya. Selamat siang dok, apakah pneumonia itu bisa dicegah? Ada vaksin nggak yang bisa digunakan? Ya, ya tadi mungkin belum sedikit saya singgung ya. Jadi Mm-mm, untuk pneumonia ini kan tidak hanya bakteri ya Kak. Jadi mm-mm, ada virus juga, oleh karena apa, bakteri juga bisa, bahkan juga jamur. Nah, jamur juga mm-mm. masih sering terjadi juga. Jadi Oh, ada beberapa etiologi atau penyebab gitu ya. Tentunya dengan pencegahan ini sangat bisa dilakukan mm-mm, untuk perkembangbiakan dari kumannya ini bisa dicegah. Ada kuman kan bisa virus, bakteri atau jamur tadi ya. Yang mm, pertama untuk saran sebenarnya langkah mm-mm, pencegahan ini kalau tadi saya bilang kan banyak yang juga terjadi di anak-anak umur bawah ya, balita, mm-mm. pastinya ASI eksklusif Kak. Nah, ini Oh, yang masih terkadang sudah disarankan dari dokter anak. DSA-nya, dokter spesialis anaknya, tetapi ya mau bagaimana lagi, terkadang kita kondisi dari orang tuanya juga kadang tidak memungkinkan, entah ASINya sulit keluar ya, atau hanya Mm-mm, sedikit dan lain sebagainya. Tetapi pemberian ASI eksklusif ini secara teori dan secara jurnal maupun konsensus ya, ada anak pastinya juga sudah terbukti secara adekuat dapat melindungi imunitas juga dari anak ini eh, apabila terjadi penyakit pneumonia. Kemudian yang kedua, tadi saya singgung imunisasi. Ya, pasti imunisasi secara dasar harus lengkap ya. Ada pneumonia, maaf, ada penyakit yang terkait pneumonia juga itu kan seperti campak, kemudian batuk rejan atau pertusis, difteri, ya, penyakit-penyakit berat lainnya yang ada imunisasinya ini harus diterapkan gitu ya. Jadi saling berkaitan, tidak hanya imunisasi terkait pneumonia saja. Jadi beberapa lainnya yang berkaitan pun harus terpenuhi. Lalu yang ketiga ya PHBS ya pastinya. Tidak intinya saya juga sampaikan penyakit mm-mm. apapun, terutama penyakit menular ya PHBS kita berlaku hidup bersih dan sehat. Dimulai dengan yang paling sederhana ya ini cuci tangan, terutama Mm-mm. dengan sabun. Jadi entah kita mau pegang apapun, sebelum pegang apapun dan setelah pegang apapun ya harus cuci tangan dengan sabun secara rutin, harus dibiasakan. Kemudian yang juga masih sering terjadi nih Kak. Mm-mm. Jadi mungkin ini sedikit sharing ya Ya. rekan-rekan. Saya dapat Mm-mm. pasien, kebetulan saya di Pantai Cipto bertugas di critical care juga, ambil bagian di sana. Mm-mm. Pasien-pasien kami di ICU ini yang khususnya anak dengan pneumonia, Mm-mm. ini masih banyak sekali Kak ditemukan bahwa orang sekitarnya ini merokok. Mm, Nah, mm. jadi eh, kadang juga saya pertanyaannya salah Kak. Kita ngiranya itu bapaknya yang rokok ya. Bapak Ah, ngerokok enggak Bu? Enggak gitu ya. heeh. Kita tanya yang laki-laki siapa di rumah, kakungnya, enggak semua. Ternyata ibunya yang merokok. Nah, padahal bapaknya ini pun kita tanya kerja di luar kota. Ya, jadi Mm, akhirnya kita cari-cari, pasti ada faktor risiko yang mempengaruhi. Walaupun tadi ya secara etiologi, untuk pneumonia ini kan bisa dari virus, bakteri atau jamur. Tetapi secara predileksi terjadinya, faktor risiko ini juga makin menguatkan, Kak. Jadi seperti mm, asap, kendaraan bermotor, dan rokok tadi terutama yang terjadi di rumah ya, ya ini mm. bisa makin memberatkan untuk asupan oksigenasi dari si anak ini. Itu jadi ternyata yang merokok itu bukan bapak-bapaknya yang laki, kakaknya juga, ibunya Kak. Jadi kami juga baru menemukan kemarin, oh ternyata ya masih ada ya. Jadi di keluarga pun mereka Oke. pun masih menerapkan apa kehidupan ataupun kesehariannya itu di lingkungan yang banyak asap rokoknya. Artinya begini, artinya
tadi selain virus yang disebabkan oleh influenza, terus kemudian berkembang sampai ke arah pneumonia ini diperberat juga tadi polusi, asap rokok Ya, itu memperberat kasusnya gitu ya dok ya? ya pasti karena ya kita tahu bahwa asap-asap yang sebenarnya itu kan asap yang dibuang ya Kak, Mm, istilahnya mm, secara apa, istilahnya itu kan asap yang tidak terpakai. Pastinya kan sangat, ndak bagus ya buat pernapasan kita, ya mungkin mengandung banyak karbon monoksida dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya nyambung tadi ke arah perkembangan organ-organ dalam si anak. Ketika dia belum siap, belum bisa menerima mm, paparan dari luar. Nah, zat-zat yang terkandung terutama rokok ini yang paling bahaya, Kak. mm, Terhisap, ya akhirnya anak ini mau nggak mau juga menjadi seorang perokok, yang perokok pasif. Nah, akhirnya masuk ke sistem dari pernapasannya, ditambah ada perkembangan bakteri ataupun kuman tadi ya, mm, sehingga ya menyebabkan makin parah gejalanya. ya, oke. Ini ada pertanyaan yang bagus sih sebetulnya sebentar ya. Saya buka dulu. Selamat siang dok, apakah setiap influenza pasti bisa berkembang ke arah pneumonia? Ya, tadi yang saya sampaikan, jadi tidak mesti ya, karena Mm, ISPA sendiri ini kan juga ada tingkatannya ya, golongannya. Kalau masih anak ISPA ringan, ya biasanya tidak sampai ke arah pneumonia. Tetapi ya patut diwaspadai ketika ISPA berulang, sebulan kok hampir tiap minggu ini anak batuk pilek terus ya dok, mm, gitu ya. mm, Itu perlu diwaspadai. Kemudian juga tadi, Kak, terutama paparan dari luar ya, asap mm, kendaraan, asap rokok terutama juga ya, asap mungkin di lingkungan sekitar, kalau di lingkungan industri, pabrik, ini juga akan menjadikan faktor risiko. Sebenarnya mungkin mm, ISPA-nya tidak terlalu berat ya, anak ini mm, jarang batuk pilek juga, tapi mm. faktor risiko yang lain ini akan memperberat juga kejadian dari pneumonia bisa terjadi. Oke. Menarik ya obrolan tentang pneumonia ini Gunung Sawli karena memang saat ini. Nah, oke, ini pertanyaan yang bagus dan hari-hari ini sedang sedang banyak himbauannya. Tapi mungkin agak sedikit melenceng, tapi masih berhubungan dengan apa yang kita bahas di hari ini. Sebentar. Selamat siang. Sekarang berkembang himbauan jangan sembarangan menyentuh bayi atau anak karena resiko akan penularan penyakit. Menurut dokter bagaimana? Sangat setuju sih Kak. Mm-mm. Kebetulan anak saya waktu itu masih berapa ya, 2,5 ya, sekarang sudah 3 tahun ini. Kita bahas waktu itu ya tentang TBC. Ya, jadi anak saya pun demikian. Ketika orang yang kenal pun ya, sedekat saudara pun, ya ketika mau pegang-pegang atau mau dekat, ya saya minta untuk melakukan PHBS dulu. Ya Hmm. sebenarnya bukan apa ya, harus saklek sih kalau dari saya, oh tidak boleh sama sekali, ya namanya juga saudara ya Kak. Adalah mau bersenda gurau, Hmm. kontak dengan anak kita. Tapi yang terpenting justru pencegahan dari penyakitnya tadi. Ya kalau dia sedang sakit, apalagi batuk pilek, ya saya tidak sarankan untuk dekat-dekat. Mm-mm. Tapi pun masih dalam kondisi sehat, baik ya, baiknya tadi harus melakukan PHBS dulu, gitu ya. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita tidak tahu Kak, anak ini sebenarnya mungkin tidak langsung terkena infeksi misalkan atau Hmm. ISPA yang kita bahas Mm-mm. ini. Tetapi mungkin ada hal lain. Oh, anak Ya. ini ternyata mudah alergi. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Jadi Mm-mm. ya, menurut saya tetap setuju dengan Mm-mm. statement tersebut. Tapi justru kita menjadi lebih mawas diri ketika kita mau berkontak dengan anak orang lain, Oke, sedikit ataupun ya kris sama ya, lingkungan sebentar sekitar kita ya. ya tetap harus melakukan PHBS dulu. Oke. eh yang pasti sebetulnya tadi cuci tangan gitu ya, PHBS gitu ya. Cuci tangan, hidup sehat itu gitu kan.
kebiasaan-kebiasaan selama pandemi pada waktu itu gitu ya, kebiasaan-kebiasaan baik harusnya juga dibawa sampai sekarang gitu. Iya, Jangan terus kemudian kebiasaan-kebiasaan dulu itu ditinggalkan. Padahal sebetulnya apa namanya, itu kebiasaan yang baik cuci tangan dulu gitu ya sebelum sebelum ketemu dengan orang atau misalnya sebelum melakukan ini gitu kan. Terus, eee kemudian setelah itu kalau mau ngapain harus berjarak, misalnya kalau Anda merasa tubuh Anda sedang tidak baik-baik saja, gunakan masker. Sekarang kan himbauannya seperti itu. iya, Jadi justru kita harus sadar bahwa kita ini bisa menyebabkan menularkan kepada orang lain gitu ya. iya, Bukan orang itu nutup masker buat mencegah gitu, tapi kitanya ini yang harus mulai sadar gitu ya bahwa kita ini harus melakukan itu gitu kan, pencegahan untuk, pada yang lain. Nah, Dok, kalau semacam ini kan kita ngomongin bahwa ISPA, ISPA kaitannya juga tetap dengan daya tahan tubuh gitu ya. Mmm, ketika anak ini influenza gitu ya, terus kemudian tergantung kan tadi tergantung virus dan lain sebagainya. Daya tahan tubuhnya ini juga harus dibangun, antibodinya ini harus dibangun supaya dia juga tidak berkembang ke pneumonia atau seperti apa, Dok? iya, pastinya tadi Mhm, ya daya tahan tubuh ini juga terpenting ya Kak, karena mhm, bagaimanapun entah dia virus ataupun tidak virus, mhm. penyakitnya ini juga bergantung dari antibodi kita. Jadi Iya, ketika, sebenarnya baiknya sih sebelum sakit ya anak ini sudah dibiasakan ya makan makanan yang bergizi ya, mhm, artinya dari kecukupan, gizinya itu terpenuhi semua. Sehingga ya istilahnya kalau dia belum mau untuk minum vitamin, kadang ada ya anak yang nggak suka minum vitamin ya, tapi dari pola makan minumnya ya harus baik dulu. Tapi kalau memang agak sulit, ya baiknya diberikan sih Kak untuk vitamin ya, untuk anak-anak ini juga, cukup penting gitu ya. Seperti vitamin D itu juga cukup baik. Nah ini kebiasaan dari pandemi Covid ya Pak ya. Jadi iya, kita, konsumsi vitamin D ini juga bisa kok diberikan pada anak. anak-anak. Ya Mhm, dengan dosis tertentu, ya dikonsultasikan ke dokter saja untuk pemberiannya. Tapi maksud saya ya tadi, karena imunitas ini juga menjadi faktor ya penentu bagaimana kita menghadapi suatu penyakit, terutama pada ISPA ini. mhm. Jadi memang imunitas itu juga memegang peran yang penting gitu ya. Eee, Betul. apakah ini bisa berpotensi untuk berkembang ke situ atau tidak gitu ya. Pada beberapa anak dengan kebutuhan khusus, pneumonia ini harus dicegah juga gitu ya, Dok, ya? Ya, mhm, Mhm. betul, mhm. Karena buat mereka itu bisa menyebabkan, menjadi sangat berat atau lebih berat dan memperburuk Ya, kondisi dan keadaan dari si anak gitu kan? dan cukup menarik juga, Mhm, sharing kasus lagi, Kak. Jadi angka stunting ini juga sebenarnya belum turun drastis ya. Adapun kemarin saya lihat, angka dari DKK, Dinas mhm, Kesehatan Kota kita pun beberapa titik ada yang menurun, tapi juga ada beberapa titik justru malah naik. Jadi artinya mhm, stunting ini ya akan berakibatnya di kemudian hari. Nah, ketika ada dia terjangkit infeksi yang sebenarnya cukup ringan, nah akibatnya justru akan malah berdampak tidak bagus ya karena mhm, kembali lagi ketika mhm, stunting ini kan berarti asupan gizi kan kurang ya Kak. Dari mhm, kebutuhannya sebenarnya butuh banyak tetapi yang disuplai ke dia kan sedikit. Sehingga skip. ya untuk imunitas pun juga akan terganggu. Dia Mhm, mudah terkena sakit, dia mudah terkena infeksi dan sudah terkena infeksi pun akan gejalanya lebih berat. mhm, mhm. Jadi memang kalau misalnya kayak gejala, apalagi gitu ya, kalau ini pentingnya pada anak ini pentingnya untuk memantau berat badan tubuh setiap bulan ya, Dok, ya? Iya, betul. Iya, sangat penting anak untuk ya ikut, eee, posyandu Posyandu, ya. mhm, 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 Kalaupun nggak sulit ya paling tidak Bapak Ibu harus aware, ya, mhm, "Oh anakku ini naik nggak sih berat badannya setiap mhm, tiap waktunya," gitu ya, paling nggak kan sebulan kita pantau, bulan depan lagi gitu. mhm, Dan sampai kita memberikan ya makan minum aja ala kadarnya, kita nggak melihat status gizinya. Nah ini perlu diperhatikan juga.
Yap. Jadi, memang apa namanya, kalau kalau kita bilang bahwa, eee, kalau Anda mungkin searching gitu ya, Anda sekarang kan bisa searching di mana-mana. Faktanya pneumonia ini menjadi penyakit atau momok buat anak-anak loh sebetulnya gitu ya, Dok, Iya, ya. iya Ya betul. kan? Pada faktanya itu pneumonia ini menjadi, penyebab kematian gitu buat anak-anak yang cukup besar gitu ya, angkanya menyumbangnya cukup besar gitu. Nah, tadi kalau misalnya, eee, berat badannya itu mungkin masih di bawah garis, kalau kita melakukan pemantauan itu ada kurvanya kan sebetulnya. Iya betul. Ada di garis mana berat badan anak Anda, nah ini harus mulai waspada gitu ya. Naikkan dulu gizinya, makanannya gitu ya. Ini berkaitan dengan daya tahan tubuhnya Benar. juga gitu kan. Ini kaitannya masih saling mengkait sebetulnya hal-hal seperti itu. Sehingga gitu ya, anak kita bisa punya ibaratnya tuh dia punya banyak tentara pertahanan ketika Iya, kuman itu masuk, ketika, sumber itu masuk gitu ya. Terus ketika misalnya influenza yang sebetulnya gitu ya, sederhana tapi bisa berkembang menjadi berat karena kondisi tubuhnya nggak baik-baik saja. iya betul Kalau betul. kondisi tubuhnya baik-baik saja, itu tidak akan berkembang menjadi masalah yang serius gitu ya. Iya. Sangat kemungkinannya sangat kecil gitu ya, Dok, ya? Mhm. Ya sama, kita memberikan imunisasi, belum Mhm, tentu anak itu juga nggak terkena sakitnya. Anak itu mhm, mungkin akan terkena juga, tapi dia dampaknya akan lebih bagus, lebih besar. Sama dengan juga pemberian nutrisi ya dari gizi ini. mhm, Ketika gizinya baik, ya anak akan punya daya tahan tubuh yang lebih bagus juga. mhm. Oke, eee, ini ada yang tanya, sebentar sebentar saya buka dulu. Dok, bagaimana dengan polusi udara? Apakah bisa menyebabkan pneumonia? Sementara tadi salah satunya juga ada merokok. Gimana nih, Dok? Ya, tadi ya sudah kita bahas. Jadi ya Mhm, bukan penyebab utama, tapi mhm, etiologi atau penyebab utama tetap diambil peran oleh kuman ya Kak ya. Jadi virus, bakteri, dan jamur. Tetapi lingkungan ini akan menjadi momok tersendiri, yakni menjadikan dia sebagai faktor risiko. Jadi ketika sudah masuk ini misalkan dari bakterinya ya, yang mhm. masuk, kalau lingkungannya mungkin baik-baik saja, imunitasnya juga baik, dia akan bisa masa pemulihannya lebih mudah. Tetapi ketika faktor resiko ini yang kurang baik, ya dia akan makin memperberat juga, gitu. Oke, mmm, lanjut. Ini ada fakta menarik nih Kak, saya melihat Iya, data boleh. dari UNICEF ini Mmm, tahun 2020 sampai 2022 ya kemarin ya, masih dekat-dekat dengan pandemi juga. Di sekitar 900.000 anak ini meninggal di mmm, dunia ya oleh karena pneumonia. Jadi kurang lebihnya ya sekitar 40 detik ini anak meninggal ya dari penyakit ini gitu. Dan juga sama terjadi di Indonesia, kematian akibat pneumonia ini pasti dia antara 3 sampai 5 besar, penyebab utama kematian anak. Jadi masih cukup banyak. Dan mhm. perlu diketahui juga di rumah sakit kami, Pantuloso Cipto pun, terutama di critical care, kurang lebih ya dalam sebulan itu masih ada loh Kak, sekitar 1 sampai 2 pasien ini Mmm, anak-anak dengan pneumonia gitu ya. Dia cukup besar menurut saya karena ya masih ada angka kejadiannya di sekitar kita. kisaran usianya berapa, Dok? Kurang lebihnya kalau ya beberapa waktu ini kemarin di bawah 10 tahun nih, Kak. Jadi ada yang umur balita, ada juga Mhm, yang lebih dari balita, tapi tidak lebih dari 10 tahun. oke. Rata-rata faktor pemberatnya status gizi atau apa, Dok? Ya, tadi yang saya sampaikan jadi dari stunting, ini juga Mhm, masih terjadi ya di pasien kami, terus juga tadi resiko dari asap yang diterima, asap kendaraan, bermotor, asap dari rokok ya, ini yang masih menjadi faktor risiko juga.
Nah, ini menarik yang disampaikan oleh Dokter Kristiawan. Seringkali kan orang memantau hanya sampai di 5 tahun gitu ya, balita. Tapi ternyata kasus pneumonia ini bisa jadi di atas 5 tahun. Artinya setelah misalnya kita tidak memantaunya bulanan lewat posyandu dan lain sebagainya, anak ini juga tetap oleh orang tua harus diperhatikan kecukupan gizinya, Ya, betul. kecukupan, apa namanya, anak ini bertumbuhnya bener nggak nih berat badannya dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang kalau sudah di atas 5 tahun sudah agak sedikit terabaikan. Ya, Betul nggak sih Dok fakta yang di betul. lapangan seperti itu? Iya, ada beberapa kasus demikian sih, Kak, ya. Sama Mhm, juga tadi ya kasus di mana anak ini kan tadi saya bilang lingkungan terbesar kan memang di rumah ya, tetapi mhm. ketika dia sudah beranjak lebih besar lagi, lebih dari 5 tahun Sekolah, kan mhm, dia sudah di lingkungan luar ya, banyak teman bermainnya, lingkungan rumah, kemudian juga lingkungan di sekolah ya. Nah, ini mhm, yang menjadi eh, Bapak Ibu sekalian secara orang tua juga harus lebih aware gitu ya. mhm, Ya, kadang ya tadi di rumah kita fine-fine aja, sudah pencegahan bagus ya, mhm. pola gaya hidup sehat Ya, ya. Tapi mhm. ya kalau di lingkungan kan kita tidak bisa menghindari itu, Kak. Si anak ini memang nggak bisa disteril 100% gitu ya. Kita sadar anak-anak ini Iya, juga butuh bertumbuh, berkembang dan dia perlu mengenal lingkungan, dia perlu berhubungan secara sosial dengan sekitarnya, iya, dengan teman-temannya. Tapi sekali lagi paling tidak yang bisa kita lakukan ya tadi, imunitas tubuh ini juga harus kita jaga gitu ya. betul. Paling gampang kecukupan gizinya bagaimana gitu kan. Terus makannya seperti apa, pertumbuhan berat badannya seperti apa, tinggi badannya seperti apa, itu harus Betul. orang tua harus benar-benar aware. Jangan sampai gitu, ah sudah lewat balita, sudah aman. Belum tentu. Gitu. Iya, Kalau melihat kasusnya di ICU ini ada yang anak di bawah 10 tahun, artinya mereka sudah sekolah kan sebetulnya iya, selama ini. sekolah, betul. Nah, ini harus diwaspadai gitu ya orang tua, karena ini eh, lewat masa balita mereka lepas mungkin kita pemantauannya, tapi kita harus tetap memantaunya seperti apa gitu Iya, ya, anak-anak ini bagaimana. Karena seringkali kesulitan makan itu justru di atas usia 5 tahun. Mereka mulai mm, milih-milih makan. picky ya, Mereka, betul, Kak. betul ya Nanti dok ya ya. temennya jajan. Nah ini nih juga yang fakta menariknya gitu ya. Apalagi kalau anak sekolah gitu ya. Seringkali itu kantin itu kan godaan terbesar, sungguh. Iya, pengalaman ya, Kak. Iya. Kita bawain bekal sehat Iya, makanannya gitu ya, bersih, kita usahakan sebersih mungkin, sesehat mungkin gizinya. Tapi ketika di sekolah, terus kemudian teman-temannya bawa makanan yang lain, jajanan yang lain, iya. anak-anak bekal ini sudah terabaikan gitu lah. Kita tuh sedihnya seperti kayak yang, aduh gitu. Tapi memang hal-hal begini butuh apa ya, kita bergerak bersamalah secara masyarakat. Mungkin Anda juga seorang pengajar misalnya yang mendengarkan siang hari ini gitu ya. Mari yuk gitu ya anak-anak mulai dihimbau, mulai mungkin mulai diajarkan juga tentang gimana sih makan yang sehat seperti apa, makan yang bergizi seperti apa, pentingnya seperti apa. Karena jangan sampai terus kemudian kita abai dengan kecukupan gizinya malah justru yang mengancam itu gangguan-gangguan kesehatan yang seperti ini gitu ya, Dok ya. Ya Eee, dari mhm, ya Dok rumah silakan. apa dari sekolah ya, mungkin yang Mhm, ini juga agak mulai menaik lagi ya, Kak, tentang promosi kesehatan di sekolah ya. iya, Kemarin beberapa rekan saya lihat itu mhm, penerapan kantin sehat ini juga mulai iya betul, digalakkan lagi. Jadi ya walaupun misalkan anak ini cenderung jajan ya, karena mhm, kita kan tahu ya anak ini kan sulit taat, tapi mudah meniru kan, apalagi niru mhm, temennya itu kan dia mhm, ikut jajan. Nah, ini sudah mulai juga bagus ya, terutama di sekolah-sekolah di Semarang pada mhm, SD ya, terutama ini karena sekolah dasar juga mhm, untuk promosi kesehatan di sekolah mulai berjalan juga. Saya mhm. lihat, pertama kantin sehat ini paling penting juga kan. Iya betul. Ini karena kalau anak sekolah dasar kenapa penting? Karena itu proses pembiasaannya terjadi pada saat sekolah dasar sih. Ya, Kalau mungkin mereka sudah SMP, SMA itu sudah agak sedikit yang mereka mungkin udah gampang lah ya untuk kita kita
ngobrol gitu ya. Tapi kalau SD ini kan mereka tadi susah taat tapi cenderung meniru gitu kan. Taat Iya. sama orang tuanya susah, niru temennya gampang gitu ya. Jadi Iya, ini ini juga harus bersinergi bersama antara orang tua dengan sekolah dan lain sebagainya. Karena iya, pneumonia ini ancamannya bukan hanya kepada balita, justru kepada anak-anak yang sudah iya, betul. dunia yang banyak ini justru juga mengancam gitu kan. Iya, Kak. Pentingnya untuk dikasih tahu seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan yang menarik juga. Iya, Kak, silakan. Selamat siang, Dok. Apakah kejadian pneumonia itu bisa terjadi berulang? Dalam artian sudah pernah kena pneumonia, terus kemudian terkena lagi setelah di lain hari. Ini kejadian berulang atau semacam kayak kambuh? Terima kasih. Ya, prinsipnya sama ya dengan penyakit menular lainnya. Ya, Mm-mm. kalau kita ISPA katakanlah ya atau flu, Ya. itu kan juga bisa berulang ya, Kak ya. Tetapi di mana ketika telah menjadi pneumonia yang berat, Mm-mm. ya sebenarnya sih agak jarang dia berulang Mm-mm. secara dekat waktunya. Karena kan prosesnya memang harus panjang ya, dari ISPA yang biasa menjadi pneumonia yang berat pada akhirnya ini prosesnya panjang. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya penyakit ini bisa menular juga, maaf bisa kambuh juga gitu ya. Jadi berulangnya ini pun masih bisa terjadi. Gitu. Mm-mm. Oke, berulangnya masih bisa terjadi gitu ya. Jadi ya tadi bukan berarti sudah pernah terkena pneumonia terus kemudian em, nggak nggak bisa kena lagi, bukan berarti Iya, seperti itu. Bisa iya, saja terkena iya. lagi. Makanya tadi bisa kalau misalnya yang sudah terlanjur sampai terkena berat gitu dok, itu apakah persentase kesembuhannya juga sangat kecil dok? Misalnya sampai yang kemudian harus masuk ke ICU gitu. Tapi ada yang sembuh total kan dok? Iya, ya, output di ICU kami sebenarnya cukup baik ya. Mm, Beberapa mm, pasien ini jadi apa baik juga, viable, artinya eh, masih masih bisa ditolong secara baik juga. Karena kami betul-betul concern untuk penggunaan antibiotik yang secara tepat dan mm, penanganan tetap tepat sesuai dengan SOP di ICU. Jadi harapan kami pun bisa menolong mm. dari pasien-pasien kami ini. Dan angka kejadian pneumonia yang masih ada, tetapi diimbangi dengan angka kejadian kesembuhan ini juga terjadi gitu. Oke, ini kalau dia masih pada fase awal gitu ya dok, gejala seringkali kan tadi dokter sampaikan dibawa ke rumah sakit itu sudah seringkali sudah berat gitu ya, udah ada sesak yang sudah sangat gitu kan. Kalau masih awal, itu nggak perlu untuk rawat inap kah dok? Atau bisa bisa dengan berobat jalan seperti itu? Lalu yang awalnya itu kan tadi, apakah misalnya hanya sekedar influenza yang sudah lebih dari 3 hari, lebih dari 5 hari itu dibawa gitu langsung ke dokter untuk tegak diagnosis pneumonia atau seperti apa? Ya tadi ada tingkatannya. Jadi kalau Mm, mm, pneumonia ringan sedang itu tetap ketika kita mendapati pasien ini periksa, misalkan katakanlah di poli ataupun di IGD, tetap kami rawat inap kan Kak. Jadi Oh. bukan berarti yang berat ini baru dirawat inapkan, terutama sudah masuk ICU, enggak juga. Jadi pasien-pasien kami pun dengan pneumonia yang tergolongnya masih gejala ringan pun tetap kami rawat inapkan. Karena ya tadi ketika sudah beranjak dari ISPA yang ringan, ISPA yang kemudian ke arah yang berat, lalu menjadi pneumonia, ya akan kami melakukan penanganan ya sesuai dengan eh, penanganan dari pneumonia itu. Walaupun masih tergolong ringan ataupun sedang, tetap rawat inap kan. Iya. Oke, karena ada pemberian antibiotik yang memang harus Betul, ya, harus diberikan ketika rawat inap gitu ya. ya, Nggak cukup hanya antibiotik telan yang seperti biasanya ya. kita kita Dan berikan. juga penanganan untuk pengeluaran dahak ya biasanya kita Hmm. nebu Hmm. atau uap Hmm. secara rutin nanti di bangsal itu kami berikan juga. Oke. eh ini menjadi satu hal yang penting gitu ya, Gunnya Shirley, apalagi Anda yang mempunyai putra-putri,
harus mulai waspada kalau influenza. Apalagi ini udah mau masuk musim pancaroba, udah mau masuk ke musim hujan, biasanya seringkali terjadi kasus-kasus influenza gitu ya. Harus mulai dilihat lagi, diwaspadai lagi gitu. Ini sekedar hanya influenza saja, influenza biasa, ISPA biasa, atau sudah kecenderungannya masuk ke pneumonia gitu ya. Mmm, kadang-kadang orang tua merasa gitu, "Oh udah ah cuman influenza biasa," gitu ya. Ini yang harus mulai aware, harus mulai waspada karena jangan salah, ini seringkali menjadi kasus yang berat terjadinya seperti itu. Kita harus bisa tangkap lebih baik ringan, sedang walaupun sama-sama rawat inapnya, tapi istilahnya proses pemulihannya masih cukup, apa ya Dok ya, nggak terlalu membutuhkan waktu lama kah Dok? Seperti itu? Iya, betul. Mhm. Jadi, harus mulai di ini ya, mulai Anda mulai cari tahu, mulai waspada, seperti itu. Oke, terakhir Dok, ini waktu kita tinggal sebentar. Ada pesannya nggak kaitannya pneumonia ini buat, pendengar, buat masyarakat yang mendengarkan di siang hari ini? Ya, pneumonia kan masih terjadi ya, walaupun Mhm, dianggapnya mungkin tidak terlalu menjadi primadona ya, dibanding kalau penyakit-penyakit lain, seperti kalau anak kan kita sering tahu DBD ya, kemudian demam tifoid ya, tetapi pneumonia ini tidak bisa dianggap enteng ya, karena oksigen ini kan hal yang utama ya di tubuh kita. Ketika mhm, dia terganggu, dan ini akan berdampak yang cukup luas. Ya, ketika pernapasan terganggu ya akan menyebabkan gangguan juga nantinya ke arah jantung, ke arah sirkulasi darahnya, dan bahkan yang terberatnya bisa gagal nafas. Nah, gagal nafas ini pun biasanya akan diikuti dengan infeksi yang berat. Nah, infeksi yang berat nanti sampai pada akhirnya dengan namanya sepsis, Kak. Jadi mhm, bakterinya itu juga tidak hanya di daerah saluran napas, mhm. tapi sudah menyebar ke berbagai tempat, bahkan juga di banyak di saluran pembuluh darah kita. Oke. Jangan sampai terjadi kegawatannya sampai, seperti itu gitu ya Dok ya? Ya, Apalagi buat anak-anak. ya, Anak-anak ini kadang-kadang kita nggak tahu sepertinya sehat, tapi ternyata daya tahan hmm, tubuhnya tidak maksimal gitu ya, ya, untuk bisa melindungi dirinya dari serangan, penyakit-penyakit yang semacam ini. Jadi, yuk mulai waspada, mulai cari tahu juga ini seperti apa gitu ya. Tingkatkan daya tahan tubuh, jaga kebersihan, itu pasti ya. Anak-anak ini dikasih tahu sedikit-sedikit cuci tangan nggak masalah. Karena ini juga salah satu cara untuk mencegah ya, gitu kan. membiasakan dari kecil. Pembiasaan dari kecil, mau ngapain cuci tangan, mau ini cuci tangan gitu ya. Terus Ya, kalau memang kira-kira gitu ya, Anda melihat bahwa lingkungan sekitarnya ini lagi banyak yang flu, batuk, pilek, influenza banyak, ya udahlah pakein masker aja nggak masalah gitu iya, ya. Pakein masker aja nggak masalah biar mereka ini juga terbiasa dan tidak tertular. Karena itu juga menurunkan penularan dengan cukup cukup signifikan istilahnya ya, ya, signifikan mencegahnya. cukup efektif. Mhm, mhm. Kalau misalnya yang lain yang sakit nggak pada pakai masker kok, ya nggak urusan gitu ya, yang penting kita yang Iya, sehat kita lindungi juga dengan ya, menggunakan masker gitu ya. ya Walaupun mungkin melindungi sendiri, melindungi lingkungan heeh, sekitar kan. betul, walaupun mungkin sekarang udah nggak masanya pandemi gitu ya, misalnya orang sudah merasa bahwa udah nggak ada pandemi, udah nggak ada kasus gitu, tapi jangan salah masih ada beberapa penyakit lain yang mengincar juga gitu kan. Jadi ya yuk lakukanlah gitu kan pencegahan-pencegahan supaya jangan sampai harapannya sih jangan sampai terjadi gitu ya. Harapannya jangan sampai ini. Oke, Dok, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Ya, Tadi kan, mmm, di apa, influenza bisa berkembang menjadi, pneumonia gitu kan. Artinya kalau influenza itu sudah lebih dari 3 hari, kalau menurut dokter ini harus dibawa ke rumah sakit dulu atau kita bisa lakukan pengobatan tersendiri, biar dia tidak berkembang menjadi pneumonia? ya sebenarnya
mhm, Kalau di hari-hari awal ya 1-2 hari idealnya ya tetap diperiksakan dulu saja Kak ke dokter ya atau ke poli itu ya walaupun belum lewat 3 hari. Artinya juga terkadang ini mhm, di masyarakat penggunaan obat jadi tidak terkontrol. Jadi baru hari mhm. pertama, hari kedua Oh, pun ada langsung beli nanti obat sendiri bahkan juga langsung diberikan antibiotik. Nah ini baiknya sih tetap diperiksakan saja walaupun baru kemarin Dok batuknya, baru mhm, kemarin ya. Tapi kan kita dari dokter yang di layanan primer pun sudah bisa memantau dulu ya, entah di hari pertama, hari kedua pun kan sudah dipantau sehingga nanti terjadi kembali gejala mhm, yang baik misalkan di hari ketiga sampai kelima pun dokter itu sudah tahu arahnya nanti akan kemana gitu ya. mhm, Artinya apakah dia penanganan ke arah ISPA dulu, mhm, mungkin sudah ke arah ISPA yang berat, atau sudah ada kecurigaan nih ke arah pneumonia. Karena kan tidak semua ISPA tadi Kak mhm, langsung ke arah pneumonia, kan tidak selalu gitu. Jadi ya itu pesan saya juga, mhm. satu paling tidak diperiksakan saja ke dokter gitu. Jadi tidak menunggu juga nantilah 5 hari dulu kita lihat Nah, sendiri gitu ya. Terkadang ya mengobati apa yang tidak tepat pun akan bisa memperparah kondisi juga dari anak. Gitu. iya betul. Jadi kalau, apa namanya, entarlah nunggu gitu ya, apalagi kalau misalnya buat anak-anak seringkali kayak gitu kan nggak nyaman ya, panas, Iya, betul, terus mampet benar sih. hidungnya, Iya, batuk gitu ya, pilek, itu kan nggak nyaman buat dia dan juga pasti ini kitanya juga kita aja yang dewasa kadang-kadang juga terganggu gitu ya, apalagi buat iya, anak-anak itu sangat tidak nyaman. Jadi lebih baik gitu ya, mencegah untuk berkembang menjadi lebih berat, bawa aja ke dokter, dokter nanti iya. yang akan me mencari tahu gitu ya, yang Mungkin akan satu tips lagi Mhm, Kak dari boleh, saya mhm, tentang etika batuk tadi yang kita belum oke, singgung ya. Jadi mhm, PHBS ini ya juga dari cuci tangan ya. Jadi etika batuk ini yang penting. Jadi etika batuk itu bisa ada 2 hal. Bisa dengan kita gunakan alat bantu, entah itu masker ataupun tisu sekali buang ya. Jadi kita ketika mhm, kita bersin batuk itu kita gunakan alat bantu itu langsung kita buang. Tapi yang kedua, ya karena tadi mungkin beberapa kita sudah tidak pakai masker, jarang juga bawa tisu dan sebagainya. mhm, Ketika batuk ataupun bersin, janganlah kita menggunakan tangan kita atau telapak tangan mhm, kita sebagai tutupnya, tetapi kita gunakan lengan bagian dalam, Kak. Dan oke, itu juga akan mengurangi penyebaran penyakit menular atau terutama infeksi. Karena apa ya, pasti kita kan sering berkontak ya dengan orang. Ya, masih agak sulit juga terkadang langsung cuci tangan, kita habis batuk cuci tangan rasanya tidak mungkin. Kadang juga tidak bawa hand sanitizer ataupun semprotan dan lain sebagainya. mhm, Justru lebih aman kita gunakan lengan kita bagian dalam. Ya, ketika ya, batuk kita eh, bisa eh, lebih mencegah untuk penyebaran dari penyakit infeksi. iya. Bukan. Nah, ini mungkin juga etika batuk ini bisa di apa ya, diajarkan lagi gitu ya kepada anak-anak gitu kan, supaya mereka juga bisa melakukannya gitu ya pada saat mereka batuk dan lain sebagainya. Anak-anak tuh gampang kok untuk diajarin, apalagi kalau sudah lepas dari balita mereka sudah bisa diajarkan hal seperti ini. Oke, buat Anda Gunung Syahel yang membutuhkan layanan kesehatan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Semarang, bisa langsung ke polinya juga boleh, langsung ke Ya, poli umum atau poli dokter spesialis juga bisa ya ya, dok ya. ya. Kebetulan kami ada Itu, poli baru ya. mm, Ini dari Poli Anugrah, gedung baru. mm, Nanti juga ada poli berkat, ya poli untuk khusus pasien umum ataupun mm. VIP. Ini sedang proses juga. Itu di sebelah mana sih dok? Bagian samping depan, ya sebenarnya Oke. enggak berubah jauh sih ya untuk lokasi tetap di bagian samping depan kami, bagian poli sama Mm-mm, tapi ya ada renovasi pembenahan mm-mm. sehingga makin nyaman Bapak Ibu Saudara sekalian ketika memeriksa di rumah sakit kami.
Oke. Jadi silakan datang langsung ke Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Cipto, untuk jadwal dokternya tercantum di Instagram-nya Rumah Sakit Iya, Pantiwilasa betul Dokter betul. Cipto. Tersedia, di sana juga ada dokter spesialis anak yang praktek, jadi silakan Anda bisa Iya, buka Instagram-nya di situ, DM di situ boleh untuk menanyakan informasi juga bisa. Jadwalnya siapa dokter yang praktek hari ini, jam berapa, yang cuti siapa, itu kelihatan semuanya gitu ya. iya. Jangan lupa follow di situ ya untuk informasinya. Dokter Kristiawan terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih juga. Ya, buat Sampai ketemu kesempatannya. lagi. Iya, Iya, sampai ketemu lagi dan sudah mengganggu waktunya. Thank you banget. Terima kasih. tidak apa-apa, dengan senang Aman hati. ya hari ini. Aman. Oke, Iya. sekali lagi terima kasih, Dok. Sampai Ya, jumpa. terima kasih, sama-sama, sampai jumpa.